Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Semua orang terheran. Pada ketinggian 5000 meter, suhu udara akan mencapai negatif 150 derajat Celcius. Bahkan Feng Hao Dolo tidak akan bisa bertahan pada suhu seperti itu. Biduk Dolo menampakkan pandangan serius. Adipati Rama Putih memandang Huo Yuhao dan bertanya, "Bukankah itu berbahaya di ketinggian itu?" Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Temperatur yang rendah tidak masalah bagiku. Jiwa bela diriku adalah tipe S, jadi aku lebih kuat dalam hal melawan dingin. Aku juga punya cara menghadapi udara yang tipis. Selama tidak terlalu lama, aku akan baik-baik saja." Adipati Rama Putih menekan, "Namun, jika kamu berhasil menyelinap ke bagian belakang wilayah musuh, bagaimana kamu bisa kembali?" Dia tidak menyebutkan bagaimana internal dari wilayah musuh, karena pasti akan ada banyak alat jiwa pengintai di pegunungan Mingto. Huo Yuhao berkata, "Aku percaya pada kemampuan bertahan hidupku sendiri. Kembali seharusnya akan lebih mudah. Tunggu sebentar, kamu lupa masalah penting." Sebuah suara yang tajam berbicara. Ketika Huo Yuhao menoleh, ia menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Tang Wutong. Tang Wutong sedikit menyernyitkan alisnya dan memandang Huo Yuhao dengan serius. Dia berkata, "Kamu memang bisa naik ke ketinggian 5000 meter dengan bantuan seorang Feng Hao Dolo. Namun, apakah kamu pernah mempertimbangkan ketinggian pegunungan Mingdo? Meskipun aku tidak tahu statistik terperinci, aku dapat memperkirakan bahwa puncak tertinggi pegunungan Mingdo setidaknya 2000 meter. Jika alat jiwa dipasang di atas puncak gunung ini, kamu tidak akan berhasil menyembunyikan diri, kecuali jika kamu dapat mempertahankan di ketinggian 5000 meter. Adipati Rama Putih, Putri Ciu Ciu, dan para Masro Starlo setuju dengan kata-katanya. Huo Yuhao hanya tersenyum dan menjawab, "Tentu saja. Aku sudah mempertimbangkan masalah ini. Pertama, sebagian besar alat jiwa pengintai udara hanya bisa mencapai ketinggian 1000 meter. Selanjutnya, sebagian besar dari mereka akan diarahkan ke tanah. Bahkan jika ada yang berbasis tanah menunjuk ke arah langit, mereka tidak akan mampu menutupi ketinggian lebih dari 1000 meter karena arus angin dan semua jenis elemen yang mudah menguap. Alat jiwa pengintai udara yang dipasang di puncak gunung ini pasti akan terpengaruh oleh kondisi ini. Kekaisaran Ryu memiliki alat jiwa pengintai super tinggi. Alat jiwa semacam itu dapat melakukan pengawasan di ketinggian 3000 meter, namun mereka hanya bisa menghadapi tanah. Pada saat yang sama, alat jiwa pengintai semacam itu masih belum lengkap dan tidak tepat. Tidak mudah mereka bisa mendeteksiku yang tersembunyi." Setelah Huo Yuhao menyebutkan dan mendeskripsikan segalanya, semua masro dari Kekaisaran Starlo tidak bisa menahan rasa malu. Pengetahuan gabungan mereka tentang alat jiwa pengintai Kekaisaran Ryu tidak bisa dibandingkan dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao melanjutkan, "Inilah sebabnya aku akan baik-baik saja selama aku tidak meluncur di bawah ketinggian 3000 meter setelah aku dikirim 5000 meter ke udara. Setelah itu, aku bisa mulai melakukan pengawasan." Dia menyipitkan matanya saat dia berbicara, dan lapisan cahaya keemasan redup bersinar dari matanya. Setelah itu, ia melepaskan jaring spiritual yang menelan seluruh tenda. Semua Master Roh dan Kekaisaran Starlo terkejut, namun mereka segera menyadari bahwa ini adalah kekuatan spiritual Huo Yuhao. Mereka ingin melawannya secara tidak sadar, tapi mereka membiarkannya setelah mereka melihat sinyal dari Dai Hao. Kekuatan spiritual Huo Yuhao segera terhubung dengan semua orang di tenda. Setelah itu, niat spiritual terungkap dan dengan cepat menyebar ke seluruh tenda. Semua hasil pengawasannya dibagikan kepada semua orang yang hadir melalui berbagai deteksi spiritualnya. Seketika, gambar rinci segala sesuatu dalam radius 5 km dari Huo Yuhao memenuhi pikiran semua orang. Adipati Rama Putih tertegun. Putri Ciu Ciu dan Biduk Dolo juga terkejut. Semua masroh dari Kekaisaran Starlo langsung terpuruk ke tanah dengan takjub.
Begitu juga Tang Wutong, kekuatan spiritualnya sangat besar. Dia hanya duduk di sana, tetapi dia benar-benar bisa menggunakan metode seperti itu untuk berbagi semua yang ada di kepalanya. Dia jauh lebih ajaib daripada alat jiwa pengintai kekaisaran Ryu. Semua orang sangatlah kagum. Huo Yuhao berkata, dalam hal deteksi searah, aku yakin bisa mencapai jarak 5 km. Inilah sebabnya aku akan dapat melihat apa yang terjadi di pegunungan Mingdo dari ketinggian 3000 meter, dan aku yakin akan sangat akurat. Setelah pengawasanku, aku juga bisa mencoba yang terbaik untuk kembali tanpa menarik perhatian dari alat jiwa musuh. Jika aku berhasil, aku akan kembali beberapa kali lagi dan aku akan dapat mengingat semuanya. Sorot mata di Paten Putih kembali normal. Dia tiba-tiba merasa bahwa deteksi spiritual Huo Yuhao sangat akrab. Apakah orang ini ada hubungannya dengan orang yang menyelamatkanku sebelumnya? Dai Hao tidak berpikir bahwa Huo Yuhao adalah orang itu. Itu karena orang yang menyelamatkannya adalah salah satu orang terkuat di benua ini sekarang. Kali kedua orang itu menyelamatkannya, kekuatan yang dia tunjukkan terlalu besar. Biduk Doulo sedikit gelisah saat dia berdiri. Dia memukul tinju kanannya ke telapak tangan kirinya. Hebat, anak muda. Aku minta maaf karena meragukanmu sebelumnya. Kedatanganmu telah membawa harapan bagi kami. Jika kamu bisa mempelajari formasi musuh, kita akan berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Setidaknya, kita akan bisa mengetahui kekurangan mereka. Aku mengerti bahwa kamu ingin meluncur dari ketinggian 5000 meter karena kamu ingin melestarikan kekuatan jiwamu, bukan? Huo Yuhao mengangguk. Dia tidak mengungkapkan sesuatu. Jika dia terdeteksi oleh seorang mas roh yang kuat, instruksi jiwa atau alat jiwa yang dirancang khusus untuk mendeteksi kekuatan jiwa atau menghadapi ketidaknormalan, dia pasti akan menemukan bahaya. Terlalu berbahaya untukmu sendiri. Biarkan aku mengikutimu. Ye Guyi langsung berkata dengan khawatir. Huo Yuhao sedikit terkejut saat dia memandangnya. Dalam hatinya dia berharap bahwa Tang Wutong adalah akan yang menjadi orang yang mengatakan ini. Mata Ye Guyi bertemu dengannya dan dia berubah agak merah. Dengan seseorang yang membantumu, setidaknya kamu akan lebih berhasil melarikan diri. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini bukan perkelahian. Dengan tambahan orang, aku harus merawat partnerku ketika aku menyembunyikan diri. Lebih baik bagiku untuk melarikan diri sendirian. Aku akan pergi sendiri. Ini jauh lebih efektif. Ye Guyi terlihat sedikit kecewa, tapi dia tidak bertahan. Dia hanya mengangguk sebelum duduk kembali. Putri Ciu Ciu agak gelisah. Yu Hao, jika kamu berhasil, kamu akan berkontribusi besar ke seluruh kekaisaran Starlo. Katakan apa saja yang kamu mau. Selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu. Semua orang dari sekte tak mengungkapkan sedikit senyum di wajah mereka. Mereka tidak berpikir bahwa Huo Yuhao akan mengajukan tuntutan, mengingat bahwa dia adalah pendiri Pagoda Rodan, anggota Pavilion Dewa Laut. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Huo Yuhao menganggukkan kepalanya dengan lembut dan berkata, jika memungkinkan, aku harap aku bisa mendapatkan pahala seperti prajurit kekaisaran Starlo setelah misi pengintaian ini dan mencapai peringkat militer serta menjadi kesatria. Apa? Semua orang dari sekte Tang terkejut ketika dia mengatakan ini. Hanya Tang Wutong yang tidak terkejut. Bagaimanapun dia tidak mengenal Huo Yuhao dengan baik. Bagaimana ini mungkin? Termasuk Su Jiu banyak dari mereka yang hadir berpikir seperti ini. Dia adalah anggota Pavilion Dewa Laut. Statusnya tak tertandingi. Dia memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia para master roh. Jika dia mendapatkan gelar kesatria dan mendapatkan jasa sebagai seorang prajurit, bukankah dia akan terikat dengan kekaisaran Starlo? Starlo akan mengambil keuntungan darinya. Mengapa Huo Yuhao melakukan hal seperti ini? Putri Ciu Ciu tampak sangat terkejut, tetapi dia juga sangat cerdas. Dia segera mengangguk tanpa ragu dan berkata, tidak masalah, mengingat kemampuanmu dan kultivasimu. Aku bisa menjanjikan posisi Viscount sekarang atas nama kakakku. Posisimu juga akan diwarisi oleh keturunan masa depanmu. Viscount adalah posisi paling bergengsi kedua dalam kaum bangsawan.
tetapi itu masih dianggap sangat bergengsi, terutama karena keturunannya dapat mewarisi posisinya. Hidup mereka akan bebas dari rasa khawatir. Selanjutnya, ini karena Putri Jiu adalah seorang putri. Jika Kaisar Starlo ada di sini, dia mungkin menjanjikannya lebih dari itu. Dengan memperdalam hubungan mereka dengan Huo Yuhao, kekaisaran membangun hubungan dengan Pagoda Roh. Pada saat yang sama, kekaisaran juga membangun hubungan dengan Akademi Drake. Ini sangat menguntungkan bagi kekaisaran. Ekspresi Susan Si sangat serius dan dia berkata, Yuhao, kamu harus mempertimbangkan ini dengan sangat hati-hati. Kamu tidak hanya mewakili dirimu sendiri. Huo Yuhao mengangguk dengan lembut, sedikit bersemangat. Ini adalah apa yang dia harapkan selama bertahun-tahun. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Huo Yuhao memandangi Putri Jiu dengan serius dan berkata, Yang mulia, aku masih ingin menambahkan beberapa prasyarat. Semua yang aku sebutkan sebelumnya hanya berlaku untukku. Terlebih lagi, aku tidak membutuhkan Anda untuk menjanjikanku gelar bangsawan sekarang. Aku bersedia mengikuti aturan Starlo dan mendapatkan posisi dan statusku melalui kemampuanku sendiri. Aku tidak akan menjadi pengecualian, namun aku hanya mewakili diriku sendiri. Saat ini aku hanya Huo Yuhao. Aku tidak ada hubungannya dengan Pagoda Roh, Akademi Drake, ataupun Sekte Tang. Pada saat yang sama, bahkan jika aku menjadi kesatria di Kekaisaran Starlo, aku tidak akan dikendalikan oleh kekaisaran. Demikian pula, aku tidak akan berada di bawah komando kekaisaran. Jika menurut Anda ini dapat diterima, aku akan menerima kontribusi dan penawaran ini. Kalau tidak, aku lebih suka tidak menerimanya. Semua orang bingung dengan kata-kata Huo Yuhao. Apa yang dia maksud? Dia ingin mendapatkan pahala dan gelar bangsawan, tetapi dia tidak mau melakukan layanan apapun. Atau lebih tepatnya, dia hanya akan melakukan layanan sesuai keinginannya sendiri. Namun, apa pentingnya hal-hal ini baginya? Putri Jiu sedikit menyernyitkan alisnya dan berkata, Yuhao, bisakah aku bertanya untuk apa ini? Meskipun aku seorang putri di Kekaisaran Starlo dan aku benar-benar berharap bahwa kamu akan bergabung dengan kekaisaran, aku juga jelas tentang kedudukanmu di dunia para mas roh. Kamu tidak perlu melakukan ini. Jika kamu ingin kemuliaan, uang atau kekayaan, itu sangatlah mudah. Mengapa kamu memilih Starlo? Huo Yuhao dengan tenang menjawab, aku punya alasan sendiri. Pertama, aku dari Kekaisaran Starlo. Ketika dia mengatakan ini, raut wajah semua mas roh menjadi lebih lembut. Huo Yuhao melanjutkan, ketika aku masih muda, aku bermimpi menjadi seorang jenderal. Ini adalah keinginanku. Aku harap aku bisa menjadi jenderal dan marsal melalui kerja kerasku sendiri. Saat ini, aku bersedia menggunakan kemampuanku sendiri untuk secara perlahan mewujudkan keinginan ini. Aku harap aku bisa memimpin pasukan sendiri seperti Adipati Putih dan menjadikan namaku menonjol. Alasan ini tampaknya cukup meyakinkan setidaknya bagi orang awam. Namun ketika Huo Yuhao mengatakan ini, semua orang dari Sekte Tang merasa itu sangat aneh. Bukankah Huo Yuhao sudah sangatlah menonjol? Selain itu, dapatkah posisi jenderal atau marsal benar-benar dibandingkan dengan mas roh yang benar-benar kuat? Tidak peduli seberapa mampu Adipati Putih dalam hal memimpin pasukannya sendiri, reputasinya tidak dapat dibandingkan dengan Pavilion Dewa Laut atau apalagi seorang Limit Doulo. Orang-orang di Sekte Tang yang sangat akrab dengan Huo Yuhao tahu bahwa Huo Yuhao pasti akan menjadi seorang Limit Doulo di masa depannya. Namun, dia meminta hak untuk mendapatkan jasa militer dan dianugerahi gelar bangsawan oleh Kekaisaran Starlo. Tiba-tiba, semua orang menjadi sangat bingung. Ada ekspresi niat di wajahnya saat dia melirik Adipati Putih. Ya, dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk memenuhi mimpinya sekarang. Di antara yang hadir, satu-satu yang benar-benar bisa memahami niat Huo Yuhao mungkin adalah adik laki-lakinya, Dai Luoli. Ketika Huo Yuhao mengatakan semua ini, sorot mata Dai Luoli menjadi kompleks. Kakak laki-laki, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu benar-benar ingin bersaing dengan ayah? Akhir cerita seperti apa yang kamu harapkan? Penerimaan dan pengakuannya terhadap Huo Yuhao telah melampaui perasaannya terhadap Dai Yuheng dan Dai Wabin hanya dalam 1 bulan interaksi singkat.
Meskipun Huo Yuhao menggunakan metode neraka untuk merawatnya, dia bisa merasakan kepedulian dan ketulusan dari Huo Yuhao dalam instruksi tanpa henti. Hidupnya benar-benar berubah setelah hanya 1 bulan dan dia benar-benar mempercayai Huo Yuhao. Di satu sisi adalah ayah kandungnya, di sisi lain adalah kakak laki-lakinya yang sangat dia percayai. Tiba-tiba dia sangat bingung. Di sisi siapa dia harus berdiri? Tai Luli juga tidak jelas apa yang Huo Yuhao inginkan atau sejauh mana dia akan pergi. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.